Halo mahasiswa-mahasiswi saya yang mengambil mata kuliah statistika deskriptif. Kita kembali bertemu pada perkuliahan melalui online pada hari ini dan sesuai dengan RPS yang saya bagikan di awal pertemuan. Pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang distribusi probabilitas, namun kita fokus kepada distribusi probabilitas yang bersifat diskrit. Minggu sebelumnya kita sudah melihat perbedaan antara diskrit dan kontinu. Lalu kalau kita urut lagi atau runut, bahwa probabilitas diskrit ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu binomial, Poisson, dan hipergeometrik. Nah, pada hari ini kita hanya fokus dulu pada distribusi probabilitas diskrit yang binomial. Oke. Lalu apa itu distribusi probabilitas binomial? Ciri-cirinya adalah yang pertama, bahwa hasil dari eksperimen hanya dikelompokkan ke dalam satu dari dua kategori. Jadi ada dua kategori, lalu kemudian hasilnya dikelompokkan hanya dalam satu dari dua kategori tersebut, di mana kedua kategori tersebut haruslah mutually eksklusif, yaitu harus saling lepas. Konsep mutually eksklusif sudah saya jelaskan kemarin ya, bahwa sebuah hasil tidak mungkin dikatakan dia adalah gambar atau gambar dan angka, tidak bisa ya. Yang bisa adalah ya gambar, angka kalau angka. Atau misalnya sukses ya sukses, gagal ya gagal. Jadi kedua hasil ini haruslah saling terpisah atau saling lepas, disebut dengan mutually exclusive. Ciri-ciri yang kedua adalah sebagai identitas bahwa dia adalah distribusi probabilitas diskrit, yaitu ditunjukkan oleh bahwa data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan, bukan hasil dari pengukuran. Itulah perbedaan antara diskrit dan kontinu. Bahwa distribusi probabilitas diskrit adalah sebuah distribusi di mana hasil-hasil percobaannya merupakan hasil perhitungan. Sedangkan kalau yang kontinu, hasil-hasil percobaannya merupakan hasil pengukuran. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah probabilitas sebuah sukses tetap bernilai sama untuk setiap percobaan. Jadi percobaan 1, 2, 3, probabilitas suksesnya harus sama. Misalnya kalau probabilitas suksesnya adalah 0,5, maka untuk setiap percobaan haruslah sama. Demikian juga kalau misalnya 0,2 ya, untuk setiap percobaan haruslah sama. Sama halnya juga dengan probabilitas kegagalannya. Ya, haruslah sama untuk setiap percobaan. Lalu ciri-ciri yang keempat adalah percobaan-percobaannya bersifat independen atau tidak saling ketergantungan. Ya, bahwa hasil satu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Itu yang disebut dengan hasil percobaannya bersifat independen. Nah, inilah ciri-ciri distribusi probabilitas binomial. Berbicara tentang distribusi probabilitas binomial, maka kita akan menghitung nilai probabilitasnya sebelum kemudian kita susun ke dalam sebuah distribusi menjadi distribusi probabilitas. Bagaimana cara menghitung nilai probabilitas sebuah probabilitas binomial? Kita menggunakan formula PX ya, P menunjukkan probabilitas, X menunjukkan variabel acaknya. Ya, adalah PX sama dengan kombinasi antara N dan C. Apa itu? Adalah banyaknya percobaan ya, N,
Sedangkan X itu adalah beberapa hasil yang kita inginkan. Dikalikan dan Pi pangkat X kali 1 kurang Pi dipangkatkan dengan N kurang X. Nah, rumus kombinasi ini bisa kita jabarkan menjadi formula ini. Ya, NCX atau N kombinasi X, jabaran rumusnya adalah N faktorial per X faktorial kalikan dan N kurang X difaktorialkan. Nah, jadi N adalah jumlah percobaan, X adalah variabel acak, P adalah probabilitas sukses. Itulah formula yang kita gunakan untuk menghitung nilai probabilitas binomial. Oke. Agar lebih paham, mari kita ambil sebuah contoh soal. Misalnya ada 5 penerbangan pesawat setiap hari dari Medan ke Jakarta misalnya, menggunakan maskapai Lion Air. Jikalau misalnya probabilitas penerbangan datang terlambat, ini karena penyakit dari maskapai umumnya adalah delay ya. Jadi jika probabilitas penerbangan datang terlambat atau delay adalah 0,2 ya setiap hari, maka berapa probabilitas tidak ada penerbangan yang delay hari ini? Itu pertama. Yang kedua, berapa probabilitas hanya satu penerbangan yang terlambat hari ini? Ya, jadi tentu paling banyak nanti adalah 5 penerbangan yang terlambat hari ini. Probabilitasnya berapa? Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita susun semua nilai probabilitas itu, dapatlah namanya distribusi probabilitas. Sebelum kita mau nyusun distribusi probabilitasnya, kita lihat dulu berapa probabilitas tidak ada penerbangan yang terlambat hari ini. Kalau tadi adalah penerbangan yang terlambat itu merupakan variabel acaknya, atau kita berikan simbol X, 5 penerbangan itu adalah banyaknya percobaan, ya berarti N-nya adalah 5, dan kemudian probabilitas penerbangan terlambat adalah 0,2, itu adalah merupakan Pi-nya. Kalau kita identifikasi, maka kita bisa menghitung berapa probabilitas tidak ada yang terlambat, atau X sama dengan 0. Ya, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu bahwa probabilitas X sama dengan 0, artinya tidak ada yang terlambat, adalah N faktorial banyaknya percobaan bagi dengan X faktorial, yaitu yang tidak ada yang terlambat tadi, berarti X adalah 0 ya. Kita ganti ya, X sama dengan, kita ganti dengan 0, 5 kita ganti dengan N nya dengan 5, X nya dengan 0, P nya adalah probabilitas keterlambatan 0,2, X nya adalah 0 ya, 1 kurang Pi pangkat N kurang X, 1 kurang 0,2 pangkat 5 kurang 0. Nah, konsep ini Anda harus tahu ya, bahwa artinya 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, jumlahnya adalah 120. Nah, kadangkala kita terkecoh di sini 0 faktorial. Jadi 0 faktorial di sini bukan berarti 0. Ketentuannya adalah 0 faktorial adalah 1. Apalagi ketentuan di dalam matematika, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Ya. Jadi kalau ini tadi adalah 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 120. Ya, 0 faktorial adalah 1, 5 kurang 0
adalah 5 difaktorialkan. Jadi dikurangi dulu baru difaktorialkan adalah sama 120. 0,2 pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1. 1 kurang 0,2 dikurangkan dulu baru dipangkatkan. 1 kurang 0,2 adalah 0,8. 5 kurang 0 adalah 5. Maka kalau ini adalah hasil baginya 1 ya, kali 1 1 ya. 0,8 pangkat 5 0,3768 atau kalau kita bulatkan 0,3277. Nah, jadi probabilitas tidak ada penerbangan yang terlambat hari ini adalah 0,3277. Begitu cara perhitungannya. Lalu kalau kita teruskan, probabilitas satu penerbangan yang terlambat artinya bahwa X-nya adalah 1. Sama ketika kita mengerjakan probabilitas tidak ada yang terlambat, tinggal mengganti nilai X-nya saja. Ya, jadi N-nya adalah 5 tetap. X-nya adalah 1 penerbangan yang terlambat. 5 kurang 1 ya, 5 faktorial 0,2. Nah, ini tadi bahwa probabilitas keterlambatan itu tetap untuk setiap percobaan. 1 kurang 2 pangkat 5 kurang 1. Hasilnya adalah 5 faktorial tetap 120. 1 faktorial adalah 1. 5 kurang 1 adalah 4. 4 faktorial 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 24. 0,2 pangkat 1 tetap 0,2. 0,8 pangkat 2, pangkat 4 adalah 0,496. Sehingga hasil kali ini adalah 0,4096. Itulah probabilitas tidak ada satu penerbangan yang terlambat. Sama juga kalau 2 penerbangan yang terlambat, berarti ganti X-nya dengan 2. Ya. 3 penerbangan yang terlambat, berarti ganti X-nya dengan 3. 4 penerbangan yang terlambat, ganti X-nya dengan 4. 5 penerbangan yang terlambat, berarti semua yang terlambat ya, ganti X-nya dengan 5. Ya. Nah, dari semua probabilitas yang kita susun itu, kita bisa gabungkan dia menjadi sebuah tabel distribusi probabilitas. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Bahwa probabilitas tidak ada pesawat yang terlambat adalah 0,3277 hasil perhitungan kita tadi. 1 yang terlambat adalah probabilitasnya 0,4096. 2 yang terlambat adalah 0,204 probabilitasnya. 3 pesawat yang terlambat probabilitasnya 0,0512. 4 probabilitas pesawat yang terlambat probabilitasnya adalah 0,0064 dan semua pesawat yang terlambat probabilitasnya adalah 0,005. Kalau kita jumlahkan ini, namanya hasilnya adalah pasti 1. Sesuai dengan prinsip probabilitas totalnya adalah 1. Nah, jadi begitulah cara menyusun tabel distribusi probabilitas binomial. Kalau sudah paham, maka sebenarnya ya, nilai distribusi probabilitas binomial ini bisa kita lihat di tabel binomial yang ada di lampiran buku statistika. Ya, boleh Anda cari di beberapa literatur, pada lampiran nanti ada tabel binomial. Kurang lebih seperti ini tabelnya. Ya. Tabel distribusi probabilitas. Jadi kalau N-nya 2, N-nya 5, N-nya 10, ya. Nah, coba kita cocokkan. Kita tadi dapat bahwa N-nya adalah 5 dari contoh kita sebelumnya, 5 penerbangan yang terlambat. Probabilitas terlambatnya adalah 0,2. Nah, sehingga inilah nilai distribusi probabilitasnya itu.
Ya, jadi beginilah cara menggunakan tabel distribusi probabilitas binomial. Jadi kalau sudah paham ya, maka saya memberikan latihan kepada Anda, yaitu latihan 1. Sebuah perusahaan penghasil kue memperoleh informasi bahwa 5 dari 100 kue yang diproduksi setiap hari tidak laku karena gosong. Ya, jadi Anda hitung probabilitas gagalnya, berarti kan 5/100, 5% atau 0,05. Jika diambil 10 buah kue secara acak untuk diselidiki, maka berapa probabilitas tidak ada kue yang gosong? Nah, berarti X-nya berapa di sini? Adalah 0. Lalu berapa juga probabilitas semua kue yang terambil adalah gosong? Artinya apa di sini? Adalah X-nya sama dengan 10. Ya, berarti kita setelah kita bisa menghitung nilai probabilitas ya dari 0 sampai 10, maka kita bisa menyusun tabel distribusi probabilitasnya. Jadi silakan disusun tabel distribusi probabilitasnya sebagai latihan panjenengan pada hari ini.